Oke, di sana Soro Minang TV sadonya alhamdulillah kita masuk balik jadun sana. Soro Minang TV menjumpai balik dun sana pemirsa Soro Minang TV sadonya di dalam sebuah program rutin setiap Ahad yang sekarang edisi 6 November tahun 2022. Program yang kita lakukan di setiap Ahad malam adalah kita kenal dengan Halo Warganet. Oke. Nusana Soro Minang TV sadonyo, sebelum kita memulai berbincang-bincang berciloteh bersama Budes Manis, bersama Pak Muhammad Sauti, maka kami all kru Soro Minang TV tentu selalu berdoa kepada Yang Kuasa supaya keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu terlimpah curah kepada dunsana pemirsa Suara Minang TV ya. Oke, dunsana Suara Minang TV, sebelum kita berceloteh bertiga ya, batigo ya, sebelum kita berceloteh bertiga, tentu kita pingin sampaikan balik kepada dunsana Soro Minang TV sadonyo. Halo Warganet adalah sebuah program untuk menampung, menerima segala bentuk apresiasi, baik itu yang negatif maupun yang positif, dan intro betul-betul tanya jawab. Oke. Yang disampaikan oleh seluruh netizen, seluruh warganet, seluruh pemirsa Soro Minang TV lewat kolom komentar yang ada di saat live kita, Budes. Baik, penonton setia Soro Minang TV, selamat malam dari kami bertiga. Jadi pada malam hari ini kami tampil beda. Kami menghadirkan semua host. Enggak. Satu nggak ada. Ya, jadi ada 3 host pada malam hari ini, tapi tetap saja pemirsa saya yang paling cantik. Ya. Dan penonton pada malam hari ini silakan berkomentar, silakan memberikan kritik dan saran untuk pemerintahan Kota Batam, untuk kemajuan Kota Batam khususnya, dan juga kalau ada di luar Kota Batam pun boleh ya Pak Host ya. Ya, boleh. Nanti Suara Minang TV akan menghubungi mungkin pemerintahan yang lainnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya, baik itu YouTube maupun fanpage-nya Suara Minang TV. Dan jangan lupa kasih bintang untuk gajinya host, karena host sudah banyak sih. Karena sudah banyak. Di fanpage berikan bintang sebanyak-banyaknya. Betul. Minimal untuk Donald lah seorang. Untuk kameramen ya. Yeah. Untuk itu Dunsana Minang TV tetap ikuti program Suara Minang TV. Suara orang awam. Budes. Lado gosip terbaru. Itu gunanya jurnalis kita undang. Makanya kalau berbicara Halo Warganet, kayaknya memang harus bertiga kita, Budes. Iya. Kalau kita berdua sama Gunjiang jadinya kok. Gunjiang kan gitu. Tapi kalau ada wartawan, kita agak. Nah, oke, di sana Soro Minang TV, seperti apa yang kami sampaikan di awal, kita Halo Warganet, program di mana kita bisa menerima semua keluhan-keluhan masyarakat dan insya Allah akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memang perlu disampaikan oleh warganet itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah sebuah apresiasi yang positif dalam rangka pelayanan-pelayanan publik oleh pihak-pihak pemerintah ataupun pihak swasta itu sendiri. Oke, di sana kita berbicara sebelum mendapatkan komentar dengan Bang Muhammad Sauti. Bang, kira-kira anan hangat gini kok. Abang kan biasanya yang hangat kopi. Yang hangat kopi ya. Kopi. Bang Sauti ini kalau ndak sadiang naik, Budes jangan mendefinisikan berbeda ya. Kalau ndak sadiang naik, nah berarti beliau tuh lagi jeli itu memperhatikan semua yang ada di Kota Batam. Nanya aja nih kok. Bukan ide yang lain, tapi penonton pasti nanya aja nih kok.
ada kadang-kadang naik kapal. Oh gitu. Kadang-kadang berada di luar negeri. Yang pasti itu nanya itu kate. Iya, kate. Nah, jadi Itu turun. Bang, apa yang bisa kita sampaikan sekarang? Sedikit sebelum kita menerima menerima komentar-komentar daripada pemirsa Dusanak Solo Minang TV. Silakan, Bang. Yo, jadi sekarang ini kan lagi hangat yang namanya air keruh. Mungkin judul Halo Warganet malam ini mungkin tanda kutip air keruh. Air keruh ya. Nah, kenapa air keruh? Ya. Jadi sekarang ini memang setelah bergantinya transisi ya dari Aditya Tirta Batam ATB itu kan Kepada, betul. dipegang Moya sekarang. Ya. Jadi beberapa keluar masyarakat tuh mungkin yang saya rasakan, mungkin karena saya berdomisili di Batam Center, itu kalau airnya tuh lancar, air itu keruh. Kalau lancar, Keruh airnya. air keruh. Tapi kalau airnya mungkin tidak mati tapi pada saat Kecil. jam sibuk ya kecil, terus ada satu rumah tidak mempunyai penampungan, macam saya tidak mempunyai penampungan tuh. Iya. Jadi kalau jam-jam tertentu tuh jam sibuk itu kalau di jalanan macet, kalau air itu tidak jalan. Definisi kita kan, mindset kita kan itu kan airnya mati. Iya. Padahal air itu mungkin Singgah di mana-mana. singgah di mana-mana atau debitnya itu berkurang. Berkurang, gitu. ya. Pada saat lancar, pada saat jam tertentu dia tuh lancar, airnya lancar, itu airnya keruh. Jadi kalau kita biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali cuci bak, ini 2 hari sekali bahkan tiap hari cuci bak terus gitu. Nah ini tanya kita, mengapa airnya keruh, lancar? Oke lah kalau seperti dulu mungkin ada perbaikan pipa atau sekarang ini kan mungkin lagi pelebaran jalan jadi mungkin airnya pipanya mungkin terhambat gitu kan. Nah, jadi rupanya bukan kita yang warga Batam Center saja, ternyata yang ada di Tiban pun demikian gitu rasanya. Oke. Dusanak Solo Minang TV, mungkin jika memang ada pemirsa Dusanak Solo Minang TV mempunyai keluhan yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sauti tadi, mungkin bisa memberikan komen ya. Ya. Tapi betul tuh Des. Pacik salah. Ayah karuah. Ya. Jangan mamancang deh ayah karuah. Itu lain kan? Lain. Itu lain. Awak di rumah tuh mempunyai filter sendiri ya, kayak ya versi Oh, mesin penyaring. beberapa filter tuh kan, nanti keluarlah air yang layak minum. Tapi jujur, sejak terjadinya perpindahan itu, biasanya 6 bulan, itu masih bisa, masih bagus, gitu kan. Waktu zaman dulu sebelum pergantian sekarang pengelola air itu betul. masih bagus. Masih gitu. bagus. Jadi 6 bulan itu bisa baru diservis, ganti saringan dan segala macam. Ini petang dulu sampai 2 bulan kan. Kemarin kan udah diganti. Nah, terus karena memang udah terlalu banyak jadi kan saringan tuh kalau terlalu banyak Kotoran. itu kan nggak lancar air itu keluar. Nah, apalagi saringan itu dibungkus oleh cover yang bening. Woi, nampak bakaran. tapi ini petang betul membaca di salah satu media, bukan salah satu media sih, banyak media ya yang memberitakan, dan juga malahan ada beberapa media itu yang mengatakan bahwa terjadi sebenarnya perdebatan antara mereka dengan pimpinan daerah gitu. Dan juga kalau di daerah Sagulung itu cuma beberapa bulan yang lalu sih, setiap pagi karuah, kalau hari biasa berhasil, dan sampai kini enggak pernah gitu. Jadi karena di daerah Tembes itu kan kawasan lapas, brimob gitu kan, jadi air pun jarang mati. Kalau mati pun mungkin karena pipanya yang bermasalah. Kalau listrik pun mati karena bencana alam. Kalau yang misalnya kan nggak mungkin lapas mati air, mati lampu kan. Jadi sampai kini sih enggak pernah. Tapi mungkin ke daerah-daerah tertentu kali ya, atau memang ke semua daerah. Apa yang bisa Bang Sauti ambil analisis terhadap proses ini? Ya, kalau namanya analisis ya, dari semenjak yang pemerintahan terdahulu nih, kita bicara, kita belak-belak saja lah, namanya ATB ya. Kalau dipersentasekan, kalau masalah kalau ada 10 yang mengatakan yang sekarang ini terbaik, itu baru
2 saja. Dua, ya. Berarti dari 8 10. masih yang lama. Enggak, maksudnya penilaian netizen ini. Oke. Penilaian warganet mengatakan bahwasanya yang sekarang ini jauh mungkin pelayanan atau Pelayanan air ke rumah-rumahnya itu. pelayanan ke rumah, terus masalah kualitas, Ya. kualitas airnya tadi itu mungkin lebih bagus yang terdahulu. Yang dulu. Nah sekarang itu kalau kita beberapa media juga, bahkan saya juga pernah merilis yang kita ambil dari narasumber yang dapat kita pertanggungjawabkan. Ya. Beberapa narasumber itu mengatakan bahwasanya memang warga itu memang dominannya lebih ke yang lama, masalah kualitas dan kuantitas air. Iya. Penyampaiannya. Dan setelah itu pun yang namanya pengelola air zaman dahulu itu, bukan zaman dahulu lah ya, sebelum yang ini lah. Iya, betul. Sebelum ini itu selalu mengadakan siaran pers, konferensi pers Terhadap segala bentuk, baik itu ada air persoalan, mati air. Misalnya kalau air mau mati dikasih tahu Ada dulu, informasinya. kalau airnya kurang bersih dikasih tahu ini ada perbaikan, jadi Nah, air kurang begitu ini dia. ya, itu yang lama ya. Betul, yang kita harapkan ini yang dari warga ini kan sebenarnya transparansi. Ya, Masalah informasi ya, kan begitu kan. Apakah mungkin ada informasinya tidak sampai ataupun mungkin sudah ada informasinya tapi masyarakat tidak melihat hal itu? Ya. Nah, kita kan tidak mengetahui seperti itu kan spesifikasinya kan. Sebenarnya itu tadi kalau masalah warganet kita kembali ke warganet. Betul. Tadi presentasinya ke sekarang ini memang jauh gitu kan. Terus yang kedua, sebenarnya pengertian keruh bukan warnanya yang kuning, tapi Berlumpur. pada saat masuk iklan dia tetap kuning. Tapi pada saat sudah masuk ke bak, itu nampak tuh di pinggir-pinggir bak. Bukan zooplankton lagi namanya itu. Zooplankton tuh biasanya arti ke yang semacam ekosistem yang di air. Itu bukan seperti itu. Kalau itu tidak kelihatan. Ini macam apa ya? Kayak lumpur gimana gitu, kotornya luar biasa di pinggir-pinggir bak itu. Gitu. 2 hari 3 hari. Jadi macam serbuk kuning gitu ya. Betul. Iya kan? Jadi apakah ini semacam pembiaran atau supaya air lancar? Seandainya mungkin punya penampungan di atas itu mungkin berapa seminggu sekali pembersihannya gitu kan? Kita yang dilihat Kalau keruh kayak gitu nggak mungkin berapa kali, harus sering-sering lah tuh kalau enggak. Iya. Kalau memang dari sisi warna nampak mungkin heboh kan gitu. Secara kasat mata dia tak nampak keruhnya. Tapi lama-lama di bak muncul, 1-2 hari di bak muncul kan begitu. Nah, halo warganet, kali ini coba kita danga-danga kalau memang ada yang memberikan komentar-komentar, baik itu yang positif maupun yang negatif terhadap pelayanan ATB itu sendiri ya. Moya. Tapi Mas Soti, memang Sekota Batamnya memang pakai Moya? Iya. Sekarang udah ganti. Nggak ada pilihan gitu Tidak orang. ada. Nah itulah salah satu tidak ada mungkin yang pemenang tender tadi kan mungkin ada beberapa perusahaan swasta yang ikut lelang pada saat itu mungkin nggak tahu kita bagaimana sistem sampai sekarang pokoknya masih Moya gitu. Masih seperti itu. Apakah ada proses katanya kalau nggak salah dipetunkan kalau nggak salah. Nah begitu proses tender itu ya. tender tadi apakah memang ini memang sudah pelelang tunggal atau bagaimana kita nggak ngerti juga. Maksudnya tahu udah berganti gitu aja. Begitu. Nah, kalau satu lagi Pak, kalau ya kita kembali kita banding lah. Sekarang kita banding dulu. Kalau seperti versi RTB itu, kalau dia itu bukan keruh, dia itu berbusa Pak. Itu mungkin obat dan bau aroma kapur itu sangat kuat sekali. Itu apabila setelah mati mungkin berganti dari pipa ataupun obat segala macam, tidak pernah kita jumpai keruh. Adapun yang kita jumpai itu buih-buih yang aromanya sangat kuat, aroma kapurit lah ya. Obatnya lah kita nggak tahu apa nama obatnya. Tapi yang sekarang ini airnya tidak pernah kita jumpai namanya aroma seperti itu. Ya mungkin standarisasinya mungkin lebih paten begitu kan. Tapi pada saat itu terjadi debit yang sangat deras sekali pada saat ini, mungkin itulah keruh tadi. Apakah kita perlu pakai saringan lagi macam zaman dulu sumur saring pakai pasir hijau segala macam bermasuk bak kan nggak mungkin seperti itu terlalu manual kan begitu kan. Tapi kalau pakai saringan pun kalau dia keruhnya kayak gitu enggak ini juga. Saringan 2 hari sekali kan. Walaupun harganya 35.000 50.000
Oh, bukan yang saya maksudkan yang untuk saringan air Enggak, minum. kalau yang Bapak Haus bilang kan penyaring itu yang langsung airnya bisa diminum kan. Ya. Nah, kalau kita yang masuk ke bak mandi itu dia ada penyaringnya yang itu. Nah, itu mungkin sebentar aja tiap hari mungkin harus bersihkan. Tapi kemarin yang pas lihat itu yang memang di perumahan ini sendiri emang keruhnya itu udah kayak lumpur. Kemarin itu pagi. Jadi saya kok setiap pagi kayak lumpur gitu airnya. Tapi sekarang enggak sih. Nggak tahu ya kan enggak bersih. Takut yang mau desa. Takut Ya, itu bukan tadi, kan? nggak takut ke arah sana aja takut karena daerah-daerah ini. Berarti kan bukan di wilayah Batam Center saja merasakan seperti itu kan? Iya karena di media banyak ya pemberitaan di media-media. Oke. Ada nggak yang komen? Ada. Ada. Oke, di sana Solo Minang TV. Bacakan dulu. Ya, Jawab, Rian. silakan diberikan komen sehubungan dengan persoalan air. Sekali lagi kami bertiga berceloteh memang saat ini bercerita tentang air, tapi bukan menutup kemungkinan. Air minum, air Betul, ini keruh nih. Ini keruh nih. Ya. Jadi wajib diminum. Oh, wajib minum ya. Nah, misalnya Solo Minang TV, air hanyalah sebuah topik kecil yang kita diskusikan dalam Halo Warganet. Dan kita tetap mengakomodasi segala bentuk persoalan-persoalan yang muncul, yang mau disalurkan kepada siapapun pihak-pihak pelayanan-pelayanan publik, baik itu pemerintah maupun swasta. Budes, silakan dibaca semua komen-komen dari Dunsana pemirsa Solo Minang TV. Komen yang pertama dari Nurmalinda Caniago. Oh, Udah pasti orang Caniago kan? Rawak loh. Nah, hadir. hadir. Uniko di Solo kok, Oh, di kampung kok. beliau paling rajin ya? Ya. Paling rajin hadir. Unigonya lah biasa di Batam, tapi dalam 1 tahun terakhir lari kampung. Jadi nyok kangen di Batam tuh. Makanya rajin mencari Maka Solo Minang TV. bisa mencari perkembangan Nah, Batam. nampak Batam, nampak orang Batam pula sana. Sedang artinya nih ya. Kasuh. Kasih apresiasi ini. Ya. Terus Rizaldi Chan. Oh, Pasti Caniago lah. iya. Orang Caniago. Saya mau ngomong. Nah hebat ya nego bang. Assalamualaikum host SMTV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chan. Semenjak ditinggal ATB, air di Batam selalu keruh. Ya. Bak atau ember penampung selalu kotor. Terus yang Bapak tanyakan? Ya betul. Yang Bapak tanyakan apa di sini? Ya. Nggak informasi. Ya pernyataan. Tapi, nah, oke, baru itu Ya. yang banyak yang lagi nonton. Oke, di sana Solo Minang TV Sadonyo, jika memang ada pengalaman sehubungan dengan persoalan air, tidak ada masalah juga yang mau disampaikan ya. Oh, api. Ya. Ini air nih. Nah, api ya. Api belum kita buka. Masih air dulu. Masih air ya, Bang. Kan sebenarnya per zona, mungkin abang mengetahui kali ya, per zona kan beda-beda dam ya. Ya. Jadi beda-beda proses penyaringan. Ya. Artinya walaupun prosesnya sama, paling tidak mesinnya beda-beda lah. Oh, beda-beda dam. Ya. Oh, pantas lah mungkin. Kalau Ya. Bapak Haji tuh dadam damnya. Ya, nah jadi maksudnya adalah perbedaan-perbedaan ini umpamanya Batam Center. Nah, Dari mana damnya? Kalau Batam Center menurut Bang? Duriangkang. Duriangkang. Tiban, Dibantu Singaladi. Seladi sama yang di Sungai Harapan ini kali nggak? Tapi lebih dominan Sekupang Batu Haji yang kemarin. Ya. Terus saya Oke. itu Sekupang penjual segala macam Marina itu kan masuk Seharapan. Sungai Harapan. Nah, termasuk Seharapan. Ya, ya. Tiban. Tapi kalau Sungai Ladi itu Nagoya juga di sekitarnya. Oh, oke. Nah, kalau seandainya hampir di semua wilayah terjadi artinya air keruh dengan sumber berbeda-beda, berarti yang salah proses kali ya? Ya, proses. Ya. Ya. Komennya Bang. Ya, jadi kan kalau masalah Ini dam ngopi itu dulu kan, Ya. masalah dam itu tadi kan memang zona ya. Ya. Zona dulu namanya Batam Barat, Batam Timur. Jadi Sungai Ladi itu untuk jodoh Nagoya dan sekitarnya. Kalau Tiban Sekupang Marina itu kan masih mengharapkan yang di Sungai Harapan. Ya. Terus yang macam Duriangkang yang terbesar itu kan mulai buka Kuning, Tembesi, Ya, itu kan ya. Duriangkang Batam Center itu termasuk sebagai Batam Center dari Duriangkang. Duriangkang gitu. Karena pernah kemarin perbaikan di Simpang Keprimol itu karena ada bermasalah situ, jadi yang wilayah Batam Center ke Mati. sana itu udah mati. Ya. Nah,
apakah sekarang ini ada waduk baru lagi atau bagaimana pemecahannya, kita juga kurang ini kan, kurang mengetahuinya. Jadi saya juga pernah dulu dapat bocoran dari bekas karyawan ATB dulu, kan masih dipegang sama ATB. Itu sebenarnya obatnya itu sangat keras sekali, Pak. Obatnya itu untuk menjernihkan air itu, bagaimana kualitas air itu dan kuantitasnya itu memang sangat ini sekali. Tapi jangan-jangan apa ada efek nggak? Kan sekarang lagi musim banyak orang alergi gitu. Nah. Apa pengaruh nggak ya dari air itu? Ada yang mengatakan, teman saya, kata dia, air di Batam tuh kurang cocok, kata dia. Kata dia nih, baru berapa orang gitu kan. Kenapa? Terakhir mukanya maaf cakap tuh berjerawat, gitu kan gitu. Air saya nggak cocok dengan air. Sebenarnya bukan nggak cocok dengan air itu. Kalau menurut saya, mungkin gaya hidup dia, ataupun mungkin perawatan, tidak seindah kalau sama jerawat best, kan, itu gitu, mungkin kan? cuaca ada pengaruh, perubahan cuaca. Termasuk Tapi, mungkin gaya hidup, hormonnya, kan tidak sebening glowingnya Bu Des itu misalnya kan. asik. Kalau takbir. tapi tidak masalah air. Cuman konotasinya dulu itu kalau sudah menikmati meminum air Batam, maka tidak bisa Meninggalkan Batam. Nah, Batam Kalau tidak bisa sekarang dilupakan asal gitu. minum air Batam ingin balik kampung aja gitu. Sebaliknya. Ya sebenarnya harapan kita itu yang namanya pergantian suatu pengelola, harapan kita memang harus yang baik, yang terbaik kan begitu kan. Ya mungkin dengan adanya media-media termasuk media streaming seperti ini, semuanya bisa melihat dan mendengar gitu kan. Kan Keluhan dari masyarakat Batam ya. Pastinya bahwa memang jauh perbedaan itu. Dari kualitasnya dan pelayanan. Kualitas dan Dan kuantitas. jadi kemarin itu Bang Sauti kan banyak tuh masyarakat yang airnya tiba-tiba meledak, bayarnya itu udah perubahan juga nggak ke Moya? Betul. Itu dia. Transisi. Ada sampai 6 bulan, Betul. 1 tahun. Sampai meledak sampai beratus-ratus, mungkin biasa 100 jadi 600, sampai ada yang 1 juta gitu. Di situ juga Abang coba cari. langsung itu sama keluarga sendiri juga gitu kan, pada saat dia menempati rumah itu. Di sini mungkin kecakapan namanya institusi ataupun pengelola di situ memang dituntut kecakapan mereka gitu kan. Mereka juga tidak langsung meng-cut atau mengapa gitu kan. Setelah ada pada saat transisi seperti itu, mereka berikan keringanan atau mereka berikan semacam cicilan, silakan, yang penting ini bisa lunas begitu kan. Jadi tidak langsung serta-merta langsung dibayar penasihat itu besar, tidak. Jadi misalnya tundakannya 1 juta nih untuk 1 tahun misalnya kan, ini mereka bisa nyicil, cuma dibebankan setiap bulan. Di situ terteranya beban pemakaian bulan ini, beban pemakaian mungkin seperti itu. Yang saya dengar mereka tidak bayar sekaligus, pasti dicicil. Oh itu saja yang diberikan keringanan. Tapi kan sebenarnya impossible ya orang 1 bulan bisa membayar segitu banyaknya gitu loh. Padahal dia pemakainya cuma 3 orang. Mungkin cuci rumah, Bu. Hah? Mungkin cuci rumah, selain cuci mobil, cuci rumah. Sponsorship dari makanan. Tapi apa namanya tuh? Tapi itu berarti masa transisi kemarin yang banyak meledak-ledak itu. Tapi sekarang udah aman ya. Sekarang jangan telat 1 bulan. Mereka langsung warning. Tidak boleh, kalau macam itu hari boleh tempo hari. Jadi ada semacam dispensasi atau keringanan. ATB 3 bulan dulu. ATB dulu, waktu saya pernah tinggal di Tiban itu, saya pernah bayar per 2 bulan. Iya. Tidak masalah. Ada pernah dia bayarnya per 3 bulan ya. Per 3 bulan baru bisa. Sekarang nggak bisa. Kalau telat sebulan, berarti artinya per 2 bulan, berarti itu harus kena warning. Nah, nggak tahu kita. Yang ketiganya itu nggak ngerti kita apakah dikasih warning keras atau disegel, kita nggak ngerti. Tapi saya rasa yang namanya pelayanan ATB air dimanapun di kota manapun, baik itu macam di Medan, PAM, PDAM, perusahaan daerah air minum, itu saya rasa pimpinan tidak sekeras seperti listrik, karena listrik kan 1 bulan itu pekat, langsung putus kan? Mana 1 hari? Nah, 1 hari. Oh, 1 hari ya? 1 hari. Tidak seperti itu. 3 hari udah diputus. Saya rasa PDAM pelayannya tidak seperti itu. Jadi tetap ada keringanan, tetap ada ya namanya
sosialisasi mereka juga apa kan termasuk baik mereka pada saat ini mungkin melalui media, tapi tidak se ekstrim PLN lah. PLN ya. Nah, kita sebut saja PLN lah gitu, tidak se ekstrim PLN. Masih bisa nego dengan tengah rasa gitu kan. Berarti ada plusnya juga ya? Ada plusnya juga. Ada plusnya kan? Iya. Dosana Coro Minang TV sekali lagi ko adonan kabar cerita-cerita curhat tentang apapun, silakan masukan di kolom komentar. Masalah air hanya sebuah pemicu kecil, diskusi-diskusi kecil yang kita munculkan pada saat Halo Warganet pada edisi hari ini. Air adalah merupakan hajat hidup orang banyak. Sebuah kebutuhan sangat mendasar ya. Iya. Nah, Sumber kehidupan. sumber kehidupan itu sendiri. Nah, jadi perlu juga jua samo ya. Para lujuo. Para lujuo sekali-sekali kita berdiskusi tentang air ini. Karena memang berbagai macam problem yang bisa dirasakan. Mulai dari pelayanan daripada PT Moya itu sendiri. Yang kedua, mulai berbicara tentang kualitas air, ya kan? Yang ketiga, bisa saja berbicara tentang wilayah tertentu mati terus umpamanya dan segala macam. Jadi PT Moya ini ada mengatakan spam. Spam. spam Iya. air limbah. Bukan, Apa maksudnya spam? Pengelola sekarang ini ada mengatakan spam. Spam itu apa tuh? Nah, tadi sama-sama kita cari. Yang pasti spam itu perusahaan air minum. S-nya nih. Oh, kalau saya tahu spam itu tempat penumpang sampah. Nah, itu dia. Kalau di email, Iya. Itu kan spam itu kan kalau dikirim sama orang dari sana Iya. hal-hal yang negatif atau masuk spam. virus atau virus gitu kan. Ya. Mungkin itu perlu kita kasih Hilang tahu, sinyal. mencari tahu. Mana tahu ada pemirsa yang tahu Iya. dengan istilah spam yang digunakan oleh PT Moya sekarang. Iya, itu nama PT-nya. Nama PT ini ya? Moya. Moya ya? Ya. Oke. Di sana Soro Minang TV, Budes. Hilang sinyal sini. Hah? Hilang sinyal laptop. Sinyal. Situ aman kan? Oke, di sana Soro Minang TV, silakan memberikan komentar-komentar tentang hal-hal yang kita yang dirasakan di wilayah masing-masing, berbicara tentang kondisi, berbicara tentang pelayanan, dan berbicara tentang hal yang positif dan hal yang negatif tentu dengan bahasa yang cukup bijak ya, yang disampaikan lewat Soro Minang TV. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya Bang Soiti. Mati laptop itu. Enggak kan? Enggak, kalau isi aja kayaknya. Bang Soiti, tadi kan apa? Kembali cerita air, ya. Kalau menurut Abang, tuh bawa ngecek. Hah? Budes, kalau Budes ngomong abangnya lengkap, saya langsung takbir. Coba tuh Budes ngomong. Enggak abang nih. Barusan tuh abang. Nah, kalau menurut Abang, pada saat meninjau-ninjau, mendapatkan informasi-informasi dari ya masyarakat, tetangga dan segala macam, tadi kita berbicara tentang tentang air keruh. Ada nggak keluhan tentang air mati? Karena kalau di zaman ATB yang paling terkenal tuh mati ya, mati. Rumah kita agak tinggi dikit, itu udah susah. Di jam-jam tertentu kita tidak dapat air, mamanya. Kalau yang sekarang masih kita temukan ke hal-hal yang seperti itu? Masih seperti itu? Saya kan bertetangga nih. Kalau dulu kita bisa versi saya dulu ya. Dulu di ATB, rumah saya Tiban dibolehkan di Villa Bukit Tiban Lama Indah itu. Oh, Kan begitu. Tinggi. ya. Namanya Bukit Tiban Lama Indah. Iya. Tiban Lama. Iya, betul. Kupang Kota Batam. Rumah saya di atas. Jateh kan. Jateh. Yang motor bisa masuk motor saja kan. Ya. Jadi itu rumah saya itu masuk ATB itu boleh katakan baru ya, 2000 nggak salah, 2001, 2002 nih, 2003 lah. Tapi 2003
itu tidak pernah mati 24 jam. Rumah saya di atas, Pak. Oh. Di atas nih. Ini masih ada rumah lagi nih. Tepatnya itu di RT 4 RW 1. Lihat, dan satu lagi RW 5. Ya, Paling tinggi lagi. ada lagi lebih tinggi. Ini tidak pernah mati. Dan sampai sekarang masih dekat sama keluarga juga di sana, tidak pernah mati sampai sekarang. Kecuali mati resmi. Artinya, Kecuali ada pengumuman resmi. Walaupun tinggi. walaupun tinggi. Iya, iya. Dan tendangan itu sangat keras sekali. Kalau Ya. misalnya kita instalasinya nanggung-nanggung, ini bisa jebolin kerannya. Ya. Harus pakai safety lagi. Betul. Iya, iya, iya. Safety lagi Ya. supaya kuat, supaya tidak ini. Ini tidak pernah mati. Tempat di atas. Nah, Ya. sekarang rumah saya di Batam Center itu kan datar. Oke. Kanan kiri ini Ya. rumah orang yang mereka pakai sanyo. Ya. Ya, sanyo mungkin nggak tahu mungkin ngisap dari ATB langsung ataupun dia dari ATB ke penampungan Ya. sanyo ke rumah. Kita juga belum tahu ya. Kita nggak tahu, tapi setiap pengiriman keran, rumah saya mati, Pak. Rumah saya mati. Setiap pengiriman keran, pagi, siang, sore, Mungkin maksudnya sering lambat nggak bayar air? oh, kita on time, Bu. Oh. Kita on time. Belum lagi masuk limitnya tanggal 20, tanggal 5 kita bayar. Wah. Belum dimasuk hari-hari. Kalau boleh disebutkan wilayahnya lebih detail di mana tuh? Itu di Mediterania. Oh, di Mediteran. Itu kan memang tidak terlalu tinggi ya. Iya. Mungkin secara rumahnya ada, tapi mungkin menuju ke rumah itu mungkin Agak sedikit ya. ada sedikit Iya. rumah ini, namanya Mediterania ya. Tapi mungkin Batam Center itu dibandingkan Tiban ini mungkin agak lebih tinggi daripada Tiban itu datarannya. Tiba, dari diri tiba. Karena belum sebenarnya udah banyak ini, Udah banyak di. udah banyak Oh, bukan itu, ini tahu. Ah. Batam Center ngambil airnya di Duriangkang jauh. Jauh. Perjalanan. Tiban, Daki Seko ya. Skupa. Iya. Otomatis tekanan airnya lebih Ya, kuat itu bisa gitu. jadi, bisa jadi. itu mungkin Nah, Batam satu lagi, Center. ini kan kita sudah bicara dampak nih. Betul. Boleh katakan sekarang kan kota Batam kota pembangunan. Iya. Jadi yang namanya sisi-sisi hutan itu kan otomatis sekarang kita lihat lah sama Iya. tidak usah komen lagi Betul, lah. betul, betul. Ketika transisi dari ATB ke Moya itu kan pernah dibuat hujan buatan. Oh ya, waktu itu pernah ya. Pernah debit air sangat kurang sekali dan Betul. saya lihat juga di Sungai Ladi itu Ya. landai atau pinggir Sungai Ladi itu sudah susut. Susut. Ada semacam pulau tengah sudah Betul. kelihatan. Ya. Begitu juga yang di Duriangkang, Sungai Harapan yang juga biasa orang seperti itu. mancing itu udah Ya. kering sama sekali. Yang dilewat mau naik tanjakan Bukit Daeng itu udah kering. Dan Sungai Ladi, Sungai Harapan sudah Ya. kering separuh. Betul. Itu pada saat itu Moya membuat hujan buatan. Ya. Nah, sekarang yang kita kaji dampak nih misalnya. Ah, Boleh katakan Sungai Ladi. Sungai Ladi kan masih hutannya dulu kan masih dingin sekali. Betul. Di kampung masih nggak usah tahun 2000 bola, masih tahun 2000 ke atas sampai Ya. tahun 2010 aja itu masih dingin kita. masih dingin pagi ya. Masih dingin pagi dan Karena kabut. hutan. Hutan Rasa di kampung, rasa di kampung Iya, iya, dan jauh di Matu. Itu sangat dingin. Iya. Nah, sekarang kalau kita kaji dampak ini, kita tidak berharap sih sebenarnya yang namanya kota pembangunan silakan saja. Kita juga Itu mendukung. efek negatifnya lah ya. Baik secara lahir dan batin kita ikuti, Betul. kita dukung namanya membangun Kota Batam. Ya. Tapi juga kita harus bisa juga memikirkan dengan adanya penebangan hutan ataupun kremasi ya, atau hutan dijadikan lahan-lahan perumahan, Ya. takut debit airnya otomatis berkurang. Terus airnya lari kemana gitu Ya, kan? betul. Ya kecuali nanti beberapa tahun kemudian semakin Kota Batam menjadi sebuah kota pulau seperti Singapura, Ya. apakah penjulingan air Air laut laut. dari menjadi asin dari Ya. asin ke tawar silakan nggak jadi masalah ya kan? Ya namanya teknologi. Betul, 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 Nah, betul. Tapi kalau mengandalkan waduk, kita takut seperti waduk Sekana Belang-Padang kering. Ah, Belang itu kan kering. Iya. Terus waduk yang kalau di Tanjung Pinang itu ada di daerah Tapi itu Kijang. kan Duriangkang itu juga pernah kering. Duriangkang yang kering itu yang ininya, yang ada kan dia ada berbagi tuh. ya. Berbagi pas pinggir jalan kalau kita mau naik ke Bukit Daeng itu memang ada. Itu pernah kering. Tapi yang dari sini ke Mbak Kuning ke sampai ke Piayu, Ke Piayu, tuh. itulah dam terbesar di Kota Batam. Tapi Duriangkang itu kan juga terhubungnya ke Barelang itu kan airnya. Enggak lah, Piayu. Piayu. Oh Piayu. Nah, Piayu. Jadi jalan itu kan ada jalan kan, itu kan sungai juga itu, Sungai Duriangkang punya.
itu kan bawahnya ada gorong-gorong. Ya, ya. Jadi panjang sampai ke sana. Dulu lebih ekstrim lagi tuh di hulunya sana itu atau di hilirnya lah, itu masih ada ternak. Oh, oke. Tapi sudah habis. Ya, udah habis sekarang. Itu zaman Ditpam sudah dibereskan. Ya. Zaman BP, zaman otoritas sudah dibereskan. Ya. Nah, itu sempat juga booming dulunya, sempat viral. Berarti ini penonton silakan berikan semacam survei lah ya. Ya, komen-komen yang dirasakan di lingkungannya lah. Nah, jadi kan mungkin biar kalaupun nanti pemerintah Kota Batam tidak melihat, mungkin kita juga nanti kalau misalnya banyak masukan dari penonton bahwa mungkin daerah saya sih di sini juga sering loh airnya gini-gini gitu. Daerah saya juga gini-gini. Nah, nanti kita bisa sampaikan ke Betul, Batam ya Pak Haus ya. Supaya mungkin pemerintah Kota Batam kan kalau Pak Rudi ini sekarang kan cepat tanggap deh. Betul. Nah, ini aja jalan aja macet, dia langsung melebarkan pelebaran jalan terus dipercepat gitu. Nah, mana tahu dengan banyaknya masukan, kritikan dari para penonton Suara Minang TV, kita akan jembatani nanti dengan pemerintahan. Insyaallah, mudah-mudahan. Terus kita langsung undang narasumber sini ya. Bisa. Suatu waktu pada saat kita membahas sebuah topik termasuk air umpamanya, berarti kita undang PT Moya, ya kan? Kita coba mengundang untuk melakukan klarifikasi terhadap keluhan-keluhan. Atau mungkin emang udah 1 tahun belum perubahan dari ATB ke Moya ini? Perubahan biasa-biasa saja gitu. Kalau biasa-biasa saja tuh ya sekarang ini sampai sekarang ini masih biasa-biasa saja gitu. Nah, maksudnya dari ATB ke Kota Moya sudah lebih ya. Sudah lebih. setahun, Mana tahu kan masih masa perbaikan namanya transisi. Itu Dia sebenarnya Moya ini berharap lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Tapi mengadakan perbaikan, makanya sekarang mungkin masih efek dari perbaikan tersebut gitu. Tapi kalau udah lebih dari 1 tahun mungkin bukan perbaikan ya kan. Pastinya kan kita berharap demikian. Seluruh masyarakat Kota Batam mengharapkan perubahan lebih baik. Ya, betul. Gitu. Jangan perubahannya makin anjlok kan. Betul. Ya kita positive thinking aja lah. Pasti mereka juga membenahi jauh lebih baik. Ya. Kan gitu. Oke, di sana Suara Minang TV ada komen apa Des? Nggak ada. Nggak ada komen. Mungkin Ayah bersih-bersih ya mungkin ditampil. Kita beralih ke job fair karena masih banyak besok yang akan besok di Betul. Besok ya. Nah, jadi kan masih banyak. Kita kan lah wawancara Pak Kadis kemarin. Pindah bahasa Indonesia ya. Ya. Karena nanti Bang Sauti bingung. Abang ya. Iya Bang Sauti. Abang Sauti. Kalau bang berarti bangkir. Tapi Bos, ada lagi yang bilang Budet semangat sekarang siaran ya karena ada host baru. Saya mau jelaskan dulu. Biasa kan di layar saja. Ya sebenarnya memang Mas Suti di belakang layar tapi dia semua nggak kenal karena dia biasa di belakang layar nggak berada di depan. Tertutup dia dari dengan layar ya. Oke, Bu Des, kita diskusi tentang job fair. Job fair karena masih banyak. Betul, di sana Suara Minang TV kita close sebentar tentang bicara air. Paling tidak minimal sudah tersalurkan banyak saketeknya tentang informasi keluhan air yang dirasakan oleh masyarakat Batam secara umum di wilayah-wilayah tertentu, hasil survei, hasil analisis yang dilakukan oleh jurnalis Batam Bicara ya. Itu data akurat, kan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, di sana Suara Minang TV seperti Bu Des sarankan, betul. Besok berarti ya? Besok ya. 7, 8, dan 9 itu ada job fair. Iya. Jika seandainya pingin, mungkin Bu Des bisa agak sedikit apa job fair itu? Oke, Pak Hot. Job fair itu bahasa IDES waktu di zaman IDES di Inggris dulu. Di barat dulu. Nah, Sumatera Barat maksudnya. Iya, Sumatera Barat maksudnya. Tapi ketika berhadapan dengan orang Inggris betulan kemarin nggak bisa.
Jadi para penonton, ini khusus untuk anak muda ya, anak Ya, muda yang pencari membutuhkan pencari kerja. Jadi besok Dinas Pemerintahan Kota Batam bekerja sama dengan Disnaker dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam membuka lowongan pekerjaan yang cukup banyak sekali. Beliau memberikan kemudahan untuk para pelamar membuka untuk di satu tempat. Biasanya perusahaan itu menggunakan link. Ya. Nah, pakai link karena efek corona. Ya. Nah, pasca pandemi, pemerintah Kota Batam membuka lowongan pekerjaan di lapangan SP Plaza Batu Haji pada tanggal 7, 8, dan 9 Nah, besok November. itu pembukaan dulu pagi. Ya, berarti ada Pembukaan. seremonial ya. Ada seremonial pembukaan dari dan katanya akan dihadiri oleh Pak Wali Rudi, Kota. Wali Kota. Nah, di situ caranya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan yang jadinya messenger, Betul. WA gitu. Gimana sih caranya gitu? Ya. Nah, caranya itu kita ada yang terbaru, link terbaru, bukan link, flyer terbaru yang sudah ada diberikan barcode. oleh Disnaker. Ya. Itu kan ada barcode di flyer tersebut Ya. yang terbaru. Nah, para pencaker silakan scan nanti keluar di situ. Ya. Sudah keluar perusahaan mana saja yang dibutuhkan, apa saja. Betul. Kemudian dengan persyaratan apa saja di situ lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Sampai formulir pendaftaran pun ada Ada di situ, tinggal Nah, print. kalau mau printnya di rumah, Ya. mau enak biar nggak antri, Ya. print di rumah. Ya. Tapi kalau nggak ada printer, yang langsung nggak ada printer segala macam, di situ disediakan formulir. Ya, betul. Terus tanya lagi, gimana caranya Budes, Uni segala macam? Kalau misalnya kami ingin melamarnya di dua loker, Perusahaan. nggak masalah. Mau 2, mau 3, katanya kan di dalam satu hari itu cuma boleh 2, tapi itu kan ada 3 hari. Ya. Terus kalau dari kemarin kita nggak dikasih tahu ya Pak ya, dalam satu hari itu 2. Yang penting Yang itu penting isi formulir, masuk satu perusahaan dulu. Betul. Habis itu keluar lagi, menghindari antri tadi. betul antri lagi. Antri lagi, ambil formulir Baru. lagi, isi, baru masuk lagi gitu. Tapi kalau sekali masuk ke dalam untuk 2 perusahaan memang nggak bisa. Betul. Tapi dalam satu hari itu boleh 2 perusahaan yang ingin dilamar gitu. Oke. Kemudian ada lagi yang tanya, mapnya karena di dalam persyaratan nggak ada map. Berarti kalau nggak ada di dalam persyaratan berarti mapnya bebas ya. Terserah warna ya, karena nggak ada sudah ketentuan memang. Kalau misalnya perusahaan menentukan dengan menggunakan map coklat gitu kan, atau menggunakan map merah atau Ya, map biru, betul, nah ini nggak betul. ada di Ya, dalam ya, itunya, berarti mapnya bebas. Kemudian juga di samping untuk perusahaan yang ada di Indonesia, juga ada untuk perusahaan luar negeri. Penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Resmi dari Disnaker. Jadi daripada nanti para penonton semua mengambil yang tidak resmi, yang ilegal, Ya. ujung-ujungnya nanti ketipu, Dan segala pakai macam. bayar lah, keluarin duit gitu kan. Nah ini resmi dari Disnaker tanpa dipungut biaya sepersen pun. Termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan itu malah ada ke Kuwait katanya, Betul, yang ya. gajinya menggiurkan. Ya. Sayang kita bukan dari perawat. Ya. Jadi bisa ngelamar pakai link juga di situ. Enggak, Ya. jadi dia langsung Langsung, masukin. langsung manual. Oh. Oke, di sana Soro Minang TV seperti apa yang disampaikan oleh Budes tanggal 7, ingat 7, 8 dan 9 November. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Iya. Artinya di sana tinggal atur waktunya, jangan sampai menumpuk di waktu-waktu tertentu ya. Mungkin hari Senin agak rame. Sikapin lah, entah agak siang menjelang sore, karena dia sampai pukul 3 ya, sampai pukul 15.00. Nah, jika memang di rumah punya keterbatasan, mungkin tidak punya printer, menyiapkan segala sesuatu yang untuk dibawa ke lokasi, sebenarnya informasi-informasi itu sudah ada di lokasi dalam bentuk flyer besar TV. Apa namanya tuh sekarang TV-TV? Yang di tepi jalannya besar tuh, tepi jalan, kayak gitu tuh. Semuanya informasinya ada di situ. Informasi tersebut total daripada jumlah tenaga kerja itu sekitar 1.800-an ya. 1.500-an. Nah, sebanyak itu tapi dengan berbagai macam level, ya kan? Nah, tinggal pemirsa Soro Minang TV, saya pas di bidang mana? Iya. Kalau memang ada 5 perusahaan yang pas,
siapkanlah semua persyaratan itu untuk 5 perusahaan. Iya. Sipil juga ada tuh, saya lihat. Ada. Ada berapa lima perusahaan tuh itu sipil. Nah, jadi Nusana Soro Minang TV manfaatkanlah karena memang kita bersyukur juga pemerintah Kota Batam melakukan ini pada saat Ini dilakukan dulu pada tahun 2015 job fair terakhir sebelum pandemi. Nah, hari ini atau besok dilakukan lagi oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja. Dan juga itu Pak Os, sendiri. jangan lupa yang untuk AK1-nya tidak Kota Batam. benar. Itu yang penting. Jangan nanti sampai di sana atau jangan nanti sudah masukin lamaran kok saya nggak lulus gitu. Nah, kita beritahukan, kita ulang kembali. Kalau KTP nggak masalah, mau KTP tergantung lah ya sesuai dengan permintaan Betul, dari betul. perusahaan. Tapi yang untuk AK1-nya dia mintanya AK1 Kota Batam. Betul. Nah, kalau belum ada, tinggal minta surat domisili sampai Tempat RT tinggal RW masing-masing. saja, RT RW saja, nggak perlu sampai ke lurah. Ya. Kemudian bisa besok urus di lokasi atau bisa urus ke Disnaker. Disnaker. Di Sekupang. Di mana Disnaker? Oh iya. Disnaker di Sekupang di mana, Bos? Kartini. Di Kayaknya udah pindah. Oh, gedung KPU lama. Pindah ke KPU lama yang di ujung. Beton. Pelabuhan Beton. Jadi, Oh, di atas. jadi Di atas. kantor Disnaker itu Betul. lurus. Betul. Lurus ke arah pelabuhan itu lurus ya? Ya. Pokoknya mentok nanti. Ya, Ya, kalau betul, nggak betul, salah betul. ya. Maklum lah udah lama nggak lamar. Ya, betul. Nunggu dilamar aja. Mancing-mancing. Lampu hijau. Iya. Lampu hijau. Iya, jadi penonton kalau yang nggak tahu Disnaker Kota Iklan. Batam. Kan dari sana iklan tadi. Iklan. Apa kan itu? Abaikan. Tapi itu iklan sambil memang betul ada. Masuknya malah. Jadi dia lurusan pelabuhan domestik itu lurus ke paling ujung, mentok di sebelah kantor Disnaker yang baru. Betul. Oke, Nusana Soro Minang TV sekali lagi, jika seandainya AK1 nasional tidak ada masalah, Bu Des. Jika AK1-nya yang untuk nasional, dia rupanya AK1 untuk daerah, dan AK1 nasional ada. Jika sudah punya AK1 nasional itu boleh dipakai. Apa bedanya AK1 nasional itu dengan AK1 daerah? Yuk, Ada warna. kayaknya bisa jadi. Jadi kalau seandainya Manajer tahu nggak? manajer nggak pernah 2 AK1. Kalau seandainya punya AK1 asal dari daerah kita masing-masing, belum diurus, silakanlah diurus. Membuat AK1 dari Batam ya. Asal jangan AK47. Asal jangan AK47. AK47 apa tuh? Udah. Itu biasa perang. Ya. Senjata. Oke, di sana Soro Minang TV sekali lagi manfaatkan job fair tanggal 7, 8 dan tanggal 9 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam, dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam itu sendiri. Nusana Soro Minang TV perlu kita memberikan sebuah apresiasi yang cukup luar biasa oleh pemerintah Kota Batam, dalam ini Dinas Tenaga Kerja. Berarti itu Bang Soti sudah mulai tumbuh ekonomi Batam. Ya. Iya. Kan? Lah banyak orang yang minta. Janjinya Pak Rudi. Hah? Janji wali kota sampai. Oke. Jadi perlu kita memberikan apresiasi. Salam. Salam 2 jari. Iya. Oh, bukan? Belum Tahu ya. Beliau masih salam 1 kepal jari kita. Iya. Lanjut gitu. Pak. Gitu kan. Oh, ini Menurut Bang- kayaknya dapat gaji nih kayak sebulan. Gaji sendiri. Jadi sekali lagi di sana Soro Minang TV, anak kenakan kami yang masih dalam proses mencari kerja di Batam, besok silakan datang ke SP Plaza, Ya. ikutin job fair 2022 tanggal 7, 8 dan tanggal 9 November tahun 2022. Bu Des, ada informasi di situ? Enggak. Nggak ada orang? Layu gini kayak. Oh gini. Mungkin. Awal bulan Pak. Awal Awal. bulan biasanya masalah itu kan digantinya dengan Ya. ping. Kita berharap Bang Soti, kita berharap Halo Warga Net ini lama kelamaan menjadi sebuah program yang cukup favorit. Ya mungkin karena memang ini
awal ya 1 bulan pertama belum begitu, tapi sejak ada Bang Sauti kayaknya kita ada masalah yang selalu kita angkat kan gitu Bang Des. Kok nak kita gunjang sama dua enak. Banyak masalah yang diangkat. Ya karena beliau memang orang di Tapi menggosip banyak yang ke rumah. oh ketua berdua celoteh kan. Banyak ya yang ya. Atau apa ya? Tapi Waraso memang Flyer tadi nggak naik. Abisnya disuruh gue Pak Pimpret suruh sajak jadi apa kok payah. bukan. Mungkin ada nanti masukan dari netizen. Kira-kira untuk minggu depan apa mau diangkat? Betul, bisa jadi seperti itu ya. Berapa mau diangkat? Ya kita mana yang terbanyak. Betul. Banyak, Itu kita angkat ya. Jadi dengan pemecahan solusi narasumber ya kan kita undang kan gitu. Tokoh di Sabtu, Kamis dan Jumat. Kamis. Ya betul. Kamis dan Jumat. Nah, itulah yang permasalahan dari tokoh narasumber yang sohih tadinya kita datang di sini. Tapi kayaknya Batam aman-aman aja kayaknya. Ya secara umum Karena aja. jalan udah mulai lebar. Yang kemarin kita diskusikan sekarang udah gede udah tuh, lancar, gitu kan. udah mulai diapakan, udah bisa dipakai. Jadi masyarakat sudah aman, Kriminal tenang juga kayaknya. sangat perlu juga kita angkat. Kriminal ya, Tapi betul. kalau menurut pandangan media kriminal Kota Batam sekarang meningkat atau apa? Meningkat. Meningkat ya? Tapi biasanya dulu banyak sering dengar begal-begal. Ya, Sekarang kini masih kurang. Meningkat tidak ada, tapi mungkin yang namanya kriminal itu ya. Kriminal itu biasanya pihak kepolisian itu merilis secara resmi. Ya, Mungkin menangkapnya atau prosesnya mungkin sebulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Nah, pada saat bersama itu mereka sering adakan konferensi pers. ya, ya, Sebenarnya Inggrisnya press. Gitu. press ya, Nah, press, konferensi pers. Iya. konferensi pers, Ya, kalau kita Press. pers, ya, atau Dia pers. sebenarnya sebenarnya press, press. ya, Nah, memang harus ditekan dia. Oh, kalau pers berarti pers banyak ramai gitu ya? Kalau pers itu kan di Indonesia kan pers media kan. Jadi sekali-sekali kita berbicara itu ya, berbicara tentang tingkat kriminalitas ya. Ini namanya sekarang ini memang kriminal itu memang yang namanya ada namanya pekat, Betul, ada namanya mungkin apa namanya kalau kena di masyarakat tadi. betul. Ya, kalau masalah 303 itu Sudah apa ya? sudah. Kalau Ya, 303 apa tuh? itu orang kadang-kadang tahu, nah kita Iya. boleh ada. Orang lu bilang orang berbaki lu boleh mengetahui itu. Itu perjudian tuh biasanya. Perjudian. Oh. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya. Tapi kita perlu klarifikasi lagi. Ya. Memang masalah kriminal itu memang untuk kenyamanan Batam ya seperti itu. Artinya masih nyaman lah, Ya. masih aman. Yang nama begal itu memang sudah tidak ada lagi. Betul. Tapi semoga harapan kita memang tidak ada lagi. Betul. Karena kalau namanya pencurian segala macam itu kan wajar. Ya. Kawasan komplek Ya. ataupun di jalan, jambret segala macam. Tapi Kayaknya udah jarang terdengar ya. udah jarang. Udah jarang terdengar ya. Kriminal-kriminal di jalan. Tapi ya memang Pak Hos, Batam ini cukup signifikan ya kemajuannya. Ya. Baik di bidang pembangunan dan di bidang pendidikan. Ya. Nah di bidang pendidikan itu untuk kurikulum merdeka itu Batam itu nomor 1. Di Indonesia penerapan kurikulum mereka. Jadi memang bagus gitu. Makanya Batam itu sekarang selalu berinovasi menjadi lebih baik. Memang luar biasa sekali. Allahu Akbar. Takbir. Masalah kostum juga bagus dia. Ya. Kostum sama kayak di Jakarta, tapi Ya. di Jakarta nggak ada apa namanya Melayu kan ya. Dah, Betawi mungkin. Betawi. Ya. Tapi kalau di Batam kan diwajibkan. Ya, betul. Mau yang Muslim non Muslim kan wajib Melayu. Melayu. Ya. Wajib Melayu. 2 hari Iya. Jumat ya. Jumat Melayu, Kamis batik. Rabu kalau struktural dia hitam putih, enggak hitam putih. Kalau guru itu pramuka. Oh, Senin Selasa PDH. PDH. Sabtu olahraga. ada. Oh, satu bukan libur ya. Kalau yang libur ya, kalau ada yang libur, ada yang enggak. Kalau sekolah kan ada yang enggak libur. Swasta libur. Kalau swasta libur. SD. Yang negeri dia Betul. sampai Sabtu. Oke, di sana Soro Minang TV ala 60 menit, Pak kameramen. Dah, kita berceloteh. Ya udah jam 9. Tadi Ya. sampai belum? Belum ditutup ada lagi yang baca. Ada yang perlu disampaikan, Bu Des? Mungkin lagu. Atau mungkin
Kita udah nitip lagu. Iya, betul. Atau mau kirim Salam. salam. Salam, Boleh. silakan. Ada Salam yang mau kemana? kirim salam Betul. dengan Bang Soti. Kamu kirim salam kamu Des kayak gitu. Pak Hos. Mau ke Sumbar nih. ke Ya, Sumbar. betul, ke kampung, ya nah. Nanti Titip kita salam. akan berapa orang gitu. Oke, di sana Soro Minang TV Sadonyo, sekali lagi Halo Warganet adalah sebuah program yang memang selalu kita buat di setiap hari Ahad, setiap akhir pekan di Soro Minang TV. Dalam program Halo Warganet kami mencoba menampung semua aspirasi-aspirasi, menyalurkan segala bentuk keluhan-keluhan dan juga menerima segala bentuk apresiasi yang positif terhadap pelayanan-pelayanan instansi-instansi publik maupun itu pemerintah, antara pemerintah maupun itu swasta itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu kami berharap kepada Donsana supaya menyampaikan itu dan ditulis di dalam kolom komentar itu sendiri. Nah, kadang-kadang memang di dalam program ini tersebut, di dalam program ini memang kita mencoba memunculkan bersama dengan Bang Sauti, Suara maksudnya. ya, Bang Sauti yang beliau sebenarnya adalah masih dalam grup SMTV, tapi lebih banyak selama ini menjadi jurnalis di Batam Bicara. Nah, mungkin dengan keberadaan kami bertiga, beliau bisa menyampaikan sebanyak sedikitnya tentang informasi-informasi yang mereka temukan di lapangan, kan begitu ya kan? Dan alhamdulillah satu hal yang perlu dan menjadi catatan kita adalah tentang air tadi ya, masalah air. Bagaimana proses kualitas pelayanan dan segala macam itu kita bahas tadi dan kalau ibarat konten atau nilai, nah ya kan, itu ibaratnya kalau rank 1 sampai 10 baru nilai 2. Oke lah, karena kita tadi sudah kita backup juga 3 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, enak. Jadi saya bicara ini berdasarkan dari netizen. Oke. Ini ada satu dari YouTube ya. Nah, Dani Orlando. Mantap Suara Minang TV, semoga tetap mengudara terus dan jaya di udara. amin. Terima kasih banyak. Oh iya, memang benar. Di sana Soro Minang TV yang lagi stay di channel YouTube Soro Minang TV, kadang-kadang kita lupa membaca komen-komen karena kita biasa stay di fanpage, ya kan? Tapi memang mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan itu sehingga fanpage dengan YouTube bisa satu kali bisa memantau gitu. Laptop tuh 2 lah ya. Satu AP lah. Satu HP ya? Ya, AP di pimpinan nanti di sama pimpinan lagi. Oke, Bu Des. Bukan pimpret sebenarnya Bang, tapi banyak ya penonton ya Pak Hos ya. Betul. Jadi kami sudah beberapa kali kalau kan kita sebenarnya lihat komentar, kadang kita buka ke YouTube itu kan. Kadang kita baru-baru awal live itu kan kita bagikan ke linknya ke grup-grup. Tapi penontonnya kadang dia bilang itu hostnya main HP terus ya gitu. Udah beberapa kali komentar. Kita bacakan. Curhat. Kita bacakan komentar sebenarnya. Betul. Sama seperti kita bicara kejiwaan lah. Mereka kan biasa kan mereka main ini kan. Sebenarnya itu teks yang ditekan itu. Betul. Ya. Ya, betul. Ada juga yang langsung dari HP. Ada seperti itu. Oke. Ini curhat di Marah Pimpret. Ya. Nah, Oh iya ya, karena ya utangnya. ini kemarin di Marah Pimpret. Orang itu menegur tuh. Iya. Intinya begitulah. Ya. Oke, Bu Des. Pak Oke, Sauti. baik, penonton Suara Minang TV di mana saja berada, karena pada malam hari ini agak sedikit Slow karena hujan. slow karena Ya. hujan ya, hujan ya. Satu hari hujan. Enggak lah, mendung. Mendung. Hujan. Oh iya ya. Di Batam Center arah ke Botanian hujan. Sudah Hujan, lah air ke sana susah, tapi kita sering bersyukur, hujan Pak. Saya ya kan. pribadi alhamdulillah Mau nggak Pak Sauti pindah ke Cipta Asri? tak sih Ya, situ bagus loh. di Bang. Jarang Cipta Asri bareng Nggak boleh lah. lang, airnya lancar. Mau nggak pindah? Mau? Mau? Ini capek.
Batam Center susah aja. Susah Batam Nah, Center tuh. encak di- Namanya aja kota. Ya, encak di Cipta Asri lah itu. Saya masuk ke rute karena air ada apa waduk itu belum kembali gitu kalau saya. Ya, ya, ya. Tapi maksudnya mau ke arah Tembesi. Serius tuh? Ada planning juga kemarin sana. Hampir dari Hampir ya. Oke, Ya. baik penonton, 1 jam sudah kami menemani Saudara Minang TV di mana saja berada dan dengan berbagai macam informasi yang sudah kami berikan. Dan untuk minggu depan kita akan bertemu kembali. Silakan penonton kalau ingin mengusulkan atau mungkin di Kamis dan Jumat narasumber yang akan kami hadirkan atau topik yang akan kita angkat, boleh ya ini ke Suara Minang TV. Ya, mungkin bisa di Messenger atau bisa di WA ke adminnya Suara Minang TV. Ya. Bang Sayuti silakan. ya harapan kita ya apa kita bicarakan tadi mungkin ada salah satu kekurangan. Kita sudah klarifikasi, kita sudah kasih nilai. Betul. Ya apapun kita bicarakan tadi, harapan kita supaya lebih seperti Moya, pastinya tim Moya ataupun perusahaan Moya ini pasti mereka juga akan sudah membuat yang terbaik lah. Betul. Untuk Kota Batam. Ya, Meskipun ya. diberikan mandat air kepada kita 3 ini belum tentu beres nih. Betul. Entah pun hanya zona wilayah rumah kita saja yang kita Ya, aliri air. betul, gitu kan. betul. Tapi kalau kami, Ya. ya kalau bagi anda yang ada komentar di situ, ya silakan berbuat. Berilah yang terbaik untuk masyarakat Kota Batam. Mungkin begitu saja. Oke, Dusana Suara Minang TV, 60 menit lebih kurang sudah berlalu. Halo warganet edisi 6 November 2022. Kami tentu dari awal sampai akhir jika ada yang salah boleh saya celoteh kita kadang-kadang talonsong dikenai talendo dekat turun, tentu kita minta maaf kepada Dusana Suara Minang TV sadanya. Iya. Itu Des? Iya, dan tetap untuk penonton setia kami jangan lupa tetap like, subscribe, komennya ya, kami tunggu. Dan juga jangan lupa di fanpage-nya juga kirim bintang. Oke, Dusana Suara Minang TV, terima kasih banyak atas atensi Dusana Sadonya pada saat program Halo Warganet hari ini. Kami all crew Suara Minang TV, Safril Jubahar, Desmanes. Sauti. mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Jawab.